Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sekarang ke pelajaran IPA ya. IPA untuk kelas 6 itu nanti bersama saya, baik 6A ataupun 6B. Untuk satu semester ini mungkin nanti kita belajarnya akan seperti ini. Jadi nanti kalian akan sering-sering melihat saya di layar kaca, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu kalau kalian semua kangen sama saya kan enak kan bisa lihat mukanya kayak apa ya. Kalian semua pasti sudah kenal saya ya, nggak mungkin kalau nggak kenal. Orang se-SD Bintang kan pasti kenal saya semua kan. Oke, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu tentang ciri khusus makhluk hidup di kelas 6 ya, ciri khusus makhluk hidup. Adapun ciri khusus makhluk hidup itu sebenarnya materinya adalah materi adaptasi makhluk hidup. Tapi dari adaptasinya itu dijadikan sebagai ciri khususnya. Nah, tujuan makhluk hidup beradaptasi itu apa sih? Ya tujuannya macam-macam. Tujuannya macam-macam. Nah, tentu nanti akan saya jelaskan. Tapi pada intinya adaptasi itu pengertiannya adalah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalkan tak contohkan ini ya, misalkan paling gampang itu kalau misalkan kalian berada di ruangan yang AC-nya tidak nyala, AC-nya mati ya. Pasti kalian akan melakukan adaptasi. Apa adaptasinya? Kipas-kipas. Itu paling gampang ya, itu paling gampang. Nah, makhluk hidup juga seperti itu. Ada makhluk hidup yang tinggalnya di gurun misalkan atau padang pasir, maka dia akan melakukan apa? Akan melakukan adaptasi. Dengan cara apa? Menghemat pengeluaran atau penggunaan air. Itu contohnya ya. Itu adalah pengertian dari adaptasi. Oke, sekarang kita masuk saja langsung ke adaptasi. Jadi tujuan daripada hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu untuk apa? Ayo, ada yang tahu? Ya tadi sudah tak jelaskan. Ya tujuannya tentu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, mereka menyesuaikan diri terhadap lingkungannya itu tujuannya ada dua. Ya, tujuannya ada dua. Yang pertama apa? Jelas untuk memperoleh makanan. Jadi untuk memperoleh makanan itu makhluk hidup melakukan berbagai macam cara, ya, berbagai macam cara. Ada yang caranya di situ, ada yang misalkan seperti apa ya? Misalkan kayak ini, cicak misalkan, kayak cicak. Nah, cicak adaptasinya apa dia di situ? Untuk memperoleh makanan, ya di situ dilalahnya itu lidahnya dia bisa menjulur panjang. Katak juga sama kan? Katak. Terus kemudian yang kedua yaitu melindungi diri dari musuh. Kenapa kok sih harus melindungi diri? Biasanya yang melindungi diri ini karena dia tingkatannya sebagai hewan yang dimangsa. Contoh misalkan, tak contohkan ya. Contohnya apa? Misalkan mungkin kalian pernah lihat ada belalang yang dia di situ bentuknya hampir mirip, bahkan ya sudah mirip sekali dengan daun. Nah itu apa? Itu adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh belalang untuk melindungi dirinya. Supaya apa? Supaya tidak dimakan sama musuhnya. Musuhnya nanti terkelabui. Terkelabui itu apa? Tertipu. Dikiranya dia daun, ternyata dia belalang. Ya, jadi itu untuk melindungi dari musuh itu salah satunya contohnya belalang tadi. Meskipun nanti kalau kalian akan belajar lebih dalam, melindungi diri dari musuh itu nanti berbagai macam, ada macam-macamnya. Contohnya misalkan ada mimikri, ada kamuflase, itu contohnya. Oke, langsung saja ya. Jadi jelas ya. Jadi tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi itu yang pertama satu untuk memperoleh makanan, yang kedua adalah melindungi diri dari musuh. Nah, sekarang kita masuk yang ke pertama tadi, yaitu tujuannya itu untuk memperoleh makanan. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama ini mungkin kalian tidak asing dengan hewan yang akan saya sebutkan, yaitu apa? Burung pipit. Burung pipit. Nah, burung pipit itu dia adaptasinya apa? Nah, kemarin kalau yang sudah membaca file yang saya kirim, yaitu di situ ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, burung pipit ini termasuk adaptasi morfologi. Kenapa kok dikatakan morfologi? Karena dia di situ paruhnya itu dirubah disesuaikan dengan jenis makanannya. Karena burung pipit makanannya adalah biji, maka paruhnya dia di situ berbentuk pendek dan tebal. Pendek dan tebal.
Kenapa kok harus pendek dan tebal? Supaya gampang ketika dia makan biji, ketika dia mengupas biji. Coba kalau paruhnya bentuknya seperti elang, mana bisa dia nanti makan biji-bijian, kan nggak bisa ya. Jadi sesuai ya, jadi paruhnya itu dibuat pendek dan tebal itu tujuannya adalah untuk mempermudah dia dalam memakan biji-bijian. Terus kemudian bentuk kakinya. Nah, kakinya ini termasuk kaki apa? Termasuk kaki petengger. Kenapa kok kakinya petengger? Lah karena dia bertengger. Masa burung pipit dia ketika makan biji-bijian nggak bertengger, kan nggak mungkin ya. Itu. Jadi yang pertama burung pipit. Adaptasinya apa tadi? Adaptasinya morfologi, melakukan atau dilakukan dengan cara merubah bentuk paruhnya menjadi tebal dan pendek. Itu. Terus kakinya kaki petengger atau cekernya itu ya. Terus kemudian masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah burung elang. Apa ya adaptasi burung elang? Nah, coba ada yang pernah lihat burung elang? Kira-kira kayak apa burung elang ya? Burung elang itu kalau kalian menggambarkan mungkin bentuknya itu pasti paruhnya dia tajam ya, tajam, cakarnya tajam tentu. Nggak mungkin cakarnya nggak tajam ya, karena dia di situ termasuk burung pemakan daging. Kalau makan daging masa nggak tajam? Kalau nggak tajam mana bisa makan daging? Nah, jadi kalau burung elang ini sama adaptasinya, dia adaptasi morfologi. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, morfologi itu apa? Morfologi itu merubah bentuk luar tubuhnya. Jadi perubahannya itu bisa kita lihat tanpa kita melihat organ dalamnya, itu nggak perlu. Cukup bagian luarnya kita sudah tahu, oh ini perubahannya di sini. Nah, kalau burung elang perubahannya di mana? Ya tadi di paruhnya sama di cekernya. Paruhnya dia runcing, melengkung ke bawah. Fungsinya apa? Untuk mencabik-cabik mangsa atau daging. Sedangkan cekernya, dia di situ cekernya tajam. Kenapa kok tajam? Ya karena untuk mencengkeram mangsa. Lah kalau ceker elang itu kayak ceker burung pipit ya mana bisa dia menyengkeram mangsa ya, nggak bisa ya. Nah itu, jadi tadi yang pertama burung pipit, yang kedua elang. Nah sekarang masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu bebek. Apa? Bebek. Nah, bebek itu apa? Bebek. Nah, ada yang pernah lihat bebek? Pak, belum pernah lihat. Wah, kebangetan kamu itu kalau belum pernah lihat. Makanya kalau kalian itu belum lihat bebek, ya sekali-kali main lah ya. Main kemana? Ke Empang, biar lihat bebek. Lah, bebek itu adaptasinya apa? Sama ya. Adaptasinya morfologi. Adaptasinya morfologi. Apa yang dirubah, Pak? Yang dirubah adalah bentuk. Kalian pernah lihat bentuk paruh bebek? Paruhnya kayak apa? Pak, paruhnya kayak sendok. Oh lain, kayak sendok. Bukan ya. Kayak apa? Kayak sudu atau dayung. Nah, gampangnya kayak dayung itulah ya. Kayak dayung. Terus bentuk kakinya, apakah kaki bebek sama kaki elang sama? Yo beda. Kaki bebek sama elang itu beda. Kalau kaki elang tadi tajam karena untuk mencengkeram, kalau kaki bebek berselaput. Karena fungsinya untuk apa? Berenang ya, berenang. Lah kakimu berselaput enggak? Kalau kakimu berselaput jangan-jangan bebek kamu ya, bukan ya. Jadi kaki kalian enggak berselaput ya. Tapi kalau ditanya apakah kita kakinya yang tidak berselaput itu tidak bisa berenang, ya bisa. Manusia loh pinter semuanya ya. Nah, sekarang masuk ke bebek ya. Bebek adaptasinya apa? Yang pertama paruhnya. Paruhnya dia berbentuk seperti sudu atau berbentuk seperti dayung. Fungsinya apa? Untuk nyosor. Apa nyosor itu? Nyosor itu untuk ngambil makanan yang berada di lumpur dan di air. Karena makanannya dia berada di lumpur dan di air. Makanya apa? Ya macam-macam. Termasuk apa? Cacing. Itu makanan bebek. Makanya kalau kalian melihara bebek, kasih makan apa? Cacing. Orang itu makanannya kok. Lah kalau di rumah kamu misalkan, Pak, bebek saya makannya bukan cacing, tapi dedek. Ya itu sudah beda lagi. Kalau yang makan cacing itu ya bebek yang hidupnya di alam, ya, bukan yang dipelihara seperti punyamu. Yang kedua, kakinya berselaput. Fungsinya apa? Untuk berenang, supaya berenangnya mudah. Lanjut. Sekarang masuk materi, bukan masuk materi ya. Sekarang masuk ke
Contoh hewan selanjutnya yaitu ada yang pernah nonton film atau kartun Woody Woodpecker? Ayo, yang pernah nonton Woody Woodpecker ngacung tangannya, ayo ngacung semuanya. Woody Woodpecker. Ada yang pernah lihat? Ya kalau nggak pernah lihat secara langsung, paling tidak pernah nonton di filmnya. Kalau yang belum pernah nonton, buka YouTube, ya, buka YouTube, tulis Woody Woodpecker atau burung pelatuk ya. Kita masuk ke burung pelatuk. Apa itu burung pelatuk? Ya burung yang melatuk-latuk. Kok melatuk-latuk? Burung pelatuk itu salah satu jenis burung yang dia di situ adaptasinya apa? Paruhnya itu dia panjang dan kuat runcing. Kenapa harus panjang, kuat dan runcing? Karena dia makannya adalah serangga. Lah serangga yang dia makan itu bukan serangga yang jalan-jalan di atas tanah atau apa, bukan. Serangga yang dia makan itu biasanya serangga yang berada di dalam pohon. Jadi dia melubangi dulu, pohonnya dilubangi, kemudian di dalamnya diambil serangganya. Makanya bentuknya harus panjang dan bentuknya kecil, nggak boleh besar, ya kecil. Itu dan tentu kuat, ya tentunya kuat karena untuk apa? Melubangi pohon. Makanya dinamakan burung pelatuk karena dia melatuk-latuk batang pohon. Nah, untuk apa? Ngambil serangga. Itu. Jadi burung pelatuk itu adaptasinya berarti apa? Paruhnya dia di situ bukan kecil ya, agak kecil, panjang, runcing, kuat tentu ya karena untuk melubangi pohon. Lalu terus kakinya ini dia beda dengan kaki burung pipit tadi, beda. Lah kakinya dia bentuknya itu dia kalau saya gambarkan itu dia dua ke depan, dua ke belakang ya. Jadi dua ke depan, dua ke belakang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan dia memanjat. Kalau tadi burung pipit itu bertengger, kalau ini memanjat ya, memanjat. Jadi adaptasinya dua, paruhnya dan cekernya. Ceker pemanjat. Lah kenapa kok harus seperti itu? Karena makanannya ya, kembali lagi ini masih yang bertujuan untuk memudahkan atau mencari makan. Langsung lanjut selanjutnya yaitu apa? Ada burung pelikan. Ada yang pernah lihat burung pelikan? Pak, saya belum. Wah, kebangetan kamu itu. Nonton TV. Kamu itu TV-nya itu nggak pernah ditonton. Nontonnya itu yang bermanfaat ya. Kalau enggak nonton YouTube, tulis di YouTube itu Pak Hakim, jangan Pak Hakim, tulis burung pelikan, nanti akan keluar burung pelikan gambarnya. Nah, di situ kalian lihat, amati, kira-kira burung pelikan itu apa yang membedakan dengan hewan-hewan yang lain, dengan burung-burung yang lain. Pasti ada bedanya lah ya. Nah, makanya dijadikan sebagai adaptasinya atau ciri khususnya. Nah, langsung lanjut. Burung pelikan itu ciri khususnya terletak pada paruhnya. Paruhnya seperti apa? Paruhnya itu seperti ada kantungnya di bawahnya. Bukan seperti, memang ada kantungnya kok gitu. Memang ada kantungnya. Nah, kantungnya itu berfungsi untuk apa? Tentu di situ untuk menjerat atau menangkap makanannya. Pak, burung pelikan makannya apa? Makannya sosis, lain sosis. Makannya ikan, ya. Jadi paruhnya itu akan dibuka, terus kemudian yang satu itu berada di atas air, yang satunya itu yang di bawah itu dia berada di rata-rata dengan air. Lah ketika rata-rata dengan air, lah kemudian ikannya masuk, dikira itu gua atau lubang gitu, baru kemudian kalau ikannya sudah masuk baru akan menutup. Itu ciri khusus dari burung pelikan atau adaptasinya. Lah terus karena ini hidupnya itu di air, maka bentuk cekernya atau kakinya seperti apa? Ya tentu kalian bisa tahu sendiri lah ya. Pasti bentuk kakinya seperti bebek. Ada apa? Ada selaputnya. Untuk apa? Berenang. Nah, kalau burung pelikan nggak bisa berenang, repot. Gimana cara dia nangkap ikan nanti kalau nggak bisa berenang? Ya, itu burung pelikan ya. Terus kemudian masuk selanjutnya yaitu burung kolibri. Ada yang tahu burung kolibri? Atau jangan-jangan ada yang orang tuanya memelihara burung kolibri? Wah, nggak punya Pak. Bapak saya memelihara burung lovebird misalkan, ya beda. Kolibri itu burung, kalau kalian pernah lihat di pohon yang ada bunganya itu, dia di situ burungnya bentuknya kecil, paruhnya runcing panjang.
peruncing panjang yang dia gunakan untuk menghisap nektar ataupun madu. Nah itu burung kolibri. Ya, burung kolibri. Jadi adaptasinya apa? Ya paruhnya tadi. Paruhnya dibentuk kecil, panjang. Fungsinya apa? Untuk memakan, menghisap atau menyeruput. Menghisap ya, untuk menghisap apa tadi? Apa? Nektar ya, nektar. Jangan menyebut apa itu? Madu ya. Nah, nektar bunga. Nah, itu kolibri. Adaptasinya berada pada paruhnya. Lanjut selanjutnya yaitu masuk ke kupu-kupu. Ya. Lah kupu-kupu ini apa ciri khususnya atau adaptasinya? Ya tentu adaptasinya berada pada mulutnya. Jadi kalau tadi burung kolibri itu dia mulutnya itu bukan mulutnya ya, paruhnya itu dia kecil, panjang. Lah kalau kupu-kupu beda. Kalau kupu-kupu ini dia mulutnya bisa lihat seperti pada gambar, ya sama ya, hampir sama prinsipnya, tapi bedanya apa? Dia digunakan untuk menghisap atau biasanya dinamakan mulut penghisap. Itu kupu-kupu ya, bisa dilihat sendiri pada gambar yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu hewan yang sering sekali kalian jumpai setiap kalian mau tidur atau di rumah kalian. Jadi kalau kalian di rumah itu jarang melipat-lipat pakaian, terus kemudian merapikan tempat tidur kalian, biasanya hewan ini banyak sekali. Apa? Ayo hewannya apa? Hewannya adalah nyamuk. Nah, nyamuk ini kan kalau kalian jorok itu kan nyamuknya pasti banyak. Ya. Nyamuk. Lah nyamuk ini adaptasinya berada pada apa? Sama, berada pada mulutnya. Lah mulutnya bentuknya apa? Bentuknya dia kecil, panjang seperti jarum. Yang berfungsi untuk apa? Menusuk dan menghisap. Menghisap apa? Ya darahmu. Menghisap apa? Menghisap darah ya, untuk menghisap darah. Terus kemudian hewan selanjutnya adalah jangkrik. Nah, jangkrik. Nah, jangkrik adaptasinya apa? Adaptasinya pada mulutnya ya, karena kita konteksnya masih hewan adaptasi yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan jenis makanannya. Ya. Lah jangkrik ini makanan jangkrik apa? Ayo ada yang tahu? Jangkrik makannya apa? Nasi? Enggak. Jangkrik makannya kok nasi. Lauknya apa? Telur? Bukan. Ya. Jangkrik makannya daun-daunan. Ya daun-daunan. Itu. Lah makanya bentuk daripada mulutnya itu dia seperti pada gambar. Lah dinamakan mulut penggigit atau pengunyah. Ya penggigit dan pengunyah. Itu bentuk mulutnya atau nama mulutnya, penggigit dan pengunyah itu. Ya. Jadi makanan jangkrik itu bukan nasi, bukan telur. Makanya adalah daun. Tuh. Lanjut. Selanjutnya adalah lalat. Nah, apa? Lalat. Ada yang pernah tahu hewan lalat? Nah, kalau kalian jorok itu kan biasanya dikerubungi lalat. Nah, itu lalat. Lah lalat itu adaptasinya apa? Ya di mulutnya itu. Mulutnya apa? Mulutnya dia di situ bentuknya seperti pada gambar. Lah biasanya disebutnya atau kita menyebutnya dengan nama mulut penyerap. Ya. Menyerap apa? Ya menyerap makanannya. Orang dia makannya dengan cara menyerap kok. Nah lanjut. Masuk hewan selanjutnya yaitu tak kasih cluenya. Cluenya itu hewannya dia biasanya hidupnya di padang pasir. Kalau sekali minum 2 galon habis, malah kurang. 2 galon itu kurang. Ayo, kira-kira apa hewannya? Hewannya adalah unta. Lah unta itu apa adaptasinya? Unta itu adaptasinya adalah pada bagian punuknya dia di situ mempunyai yang namanya lemak atau tempat penyimpan lemak. Fungsinya apa? Ketika dia dalam perjalanan jauh tidak makan, tidak minum, lah lemak yang ada pada punuknya itu yang dia gunakan sebagai bahan makanannya. Ya, jadi kalau kalian mau kuat seperti unta ya kalian harus banyak-banyak menimbun lemak. Apakah iya? Ya enggak. Lemak itu kalau kalian timbun ya jadinya penyakit. Ya. Beda, kalian bukan unta ya. Jadi kalian jangan niru-niru apa yang dilakukan oleh unta. Unta itu salah satu hewan yang luar biasa. Kalau kalian kan sudah biasa di luar, ya.
Jadi nggak luar biasa kalau kalian itu, ya, unta. Jadi unta itu adaptasinya apa? Adaptasinya adalah punuknya itu dia di situ digunakan sebagai tempat menyimpan lemak. Kalau dia kelaparan, dia nggak bisa minum, nggak bisa makan, lemaknya yang digunakan sebagai makanan, atau gampangnya itu cadangan makanan lah ya, menyimpan cadangan makanan. Terus kemudian itu ya, itu salah satu contoh-contoh hewan yang dia beradaptasi atau adaptasinya dipergunakan untuk menyesuaikan dengan jenis makanannya ya. Tadi ada burung pipit, ada burung elang ya, sudah jelas sekali. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tujuan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang tujuannya untuk melindungi diri dari musuh. Jadi kalau misalkan kalian diganggu sama orang, itu kalian kan pasti punya alat pertahanan diri kan? Apa? Ya ada tangan, ada kaki, itu alat pertahanan diri. Tapi ini jangan sering-sering digunakan, kalau terdesak saja baru digunakan ya. Lah, hewan juga seperti itu. Apakah cuma hewan, Pak? Enggak, tumbuhan juga banyak yang seperti itu ya. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang dia di situ melakukan adaptasi yang tujuannya adalah untuk melindungi diri dari musuhnya. Pak, kenapa kok hewan itu suka bermusuhan ya, Pak? Sebenarnya bukan bermusuhan, karena memang hukum alamnya seperti itu. Ada yang sebagai konsumen satu, pasti ada yang konsumen dua. Lah biasanya konsumen satu ini yang dia banyak adaptasinya. Karena dia kan dimangsa kan? Makanya dia melakukan adaptasi supaya tidak dimangsa. Nah kalau dia dimangsa terus, ya akhirnya habis. Kalau habis berarti dia terseleksi oleh alam. Nah itu. Lah hewan yang melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya itu apa saja? Oke, langsung saja kita simak pada gambar berikut. Ting. Nah, apa? Ayo lihat, hewannya apa? Kucing, Pak. Bukan kucingnya ya. Ini adalah seekor kucing yang hendak memangsa cicak di dinding. Jadi di dinding ada cicak, kemudian mau dimangsa sama kucing. Nah, kemudian ketika dimangsa sama kucing mau diterkam, kemudian bagian ekornya tiba-tiba lepas. Bukan lepas ya, putus. Bagian ekornya putus. Nah, putusnya ekor cicak itu adalah salah satu adaptasi dari cicak. Nah, apa namanya? Namanya adalah autotomi atau memutuskan ekornya, yang bertujuan apa? Untuk melindungi diri. Nah, ketika yang diterkam itu ekornya, kemudian ekornya putus, dia bisa lari. Akhirnya dia yang seharusnya mati tidak jadi mati, hidup lagi. Oh, bukan hidup lagi ya, tidak jadi mati atau terselamatkan. Oleh apa? Oleh adaptasinya ya. Namanya autotomi. Contohnya apa? Cicak namanya. Lanjut, selanjutnya ada mimikri dan kamuflase. Mimikri itu apa? Kamuflase itu apa? Mungkin kalau kalian pernah melihat nih ya, pernah melihat ada hewan itu bentuknya itu dia menyerupai dengan bentuk lain. Ada hewan yang dia warnanya menyerupai dengan warna tempat yang ditempatinya. Nah, sekarang kita masuk mimikri dulu. Mimikri itu apa? Mimikri itu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup yang tujuannya di situ untuk memperlihatkan dirinya. Tapi yang diperlihatkan adalah bentuk lain daripada dirinya, yang menyerupai hewan yang lebih buas. Hewan yang lebih buas, yang lebih tinggi daripada dia. Apa tingkatannya lebih tinggi daripada dia? Nah, contohnya apa? Contohnya adalah biasanya kupu-kupu. Jadi ada beberapa kupu-kupu yang di sayapnya itu ada motif atau gambar seperti mata dari burung burung Tito alba. Ayo, apa burung Tito alba? Burung Tito alba apa? Burung hantu, ya. Burung hantu. Lah, kupu-kupu ini biasanya yang makan kupu-kupu siapa? Yang makan kupu-kupu biasanya apa? Ya mungkin ada ular. Mungkin hewan-hewan pemakan serangga lah ya. Hewan-hewan pemakan serangga. Lah ketika hewan-hewan pemakan serangga ini dia dari kejauhan mau memangsa si kupu-kupu itu, ternyata dari kejauhan di bagian daripada sayapnya itu dia di situ terlihat seperti mata dari burung hantu. Akhirnya yang hewan memangsa tadi itu nggak jadi,
karena dikiranya dia bukan kupu-kupu tapi burung hantu. Itu namanya adalah mimikri. Jadi kalau mimikri itu lebih ingin memperlihatkan dirinya, ya, lebih ingin memperlihatkan dirinya. Lah yang kedua yaitu kamuflase. Kalau kamuflase ini malah kebalikan dari mimikri. Kalau kamuflase ini lebih untuk menyembunyikan dirinya supaya dia tidak nampak, supaya dia tidak kelihatan. Lah apa contohnya? Ya banyak sekali ini. Contohnya apa? Misalkan tak contohkan ada hewan, jangan hewan lah ya. Contohnya tentara. Kenapa tentara bajunya loreng-loreng, mukanya itu diloreng-loreng, dicemong-cemong? Ya tujuannya supaya dia tidak terlihat oleh musuhnya. Supaya tidak terlihat oleh musuhnya. Makanya dia mukanya dicemong-cemong. Itu supaya tidak terlihat. Itu namanya kamuflase, berkamuflase. Lah, hewan juga seperti itu. Ada beberapa hewan. Nah, ini contohnya di gambar ini ada apa ini? Ada bunglon, ada kadal, ini macam-macam ya. Dia di situ kalau berada di lingkungan ini nggak kelihatan sekali kalau dia itu ternyata kadal ataupun bunglon. Ya. Itu namanya kamuflase atau tujuannya untuk menyembunyikan dirinya supaya tidak terlihat. Beda dengan mimikri. Kalau mimikri lebih untuk memperlihatkan dirinya malah supaya terlihat. Kalau terlihat kan nanti hewan yang memangsa dia nggak jadi karena dia karena dia menampilkan atau menampakkan bagian daripada tubuhnya seperti hewan yang lain. Hewan yang lain tadi saya contohkan kupu-kupu tadi. Nah, terus kemudian kalian bisa lihat di gambar yaitu ada kalajengking. Apakah hanya kalajengking? Sebenarnya enggak. Ini sebenarnya lebih spesifiknya adalah semua hewan yang memiliki sengat. Ada kalajengking, ada tawon atau lebah. Itu adaptasinya apa? Adaptasinya di bagian daripada tubuhnya memiliki organ yang berfungsi untuk menyerang musuh. Nah, contohnya kalajengking. Kalajengking itu kalau dia pada bagian ekornya kalian pegang itu langsung tersengat kalian. Nah itu kenapa kok dia nyengat? Karena kalian dianggap membahayakan dirinya. Dirinya siapa? Dirinya kalajengking. Siapa? Dirinya kalajengking. Nah makanya ini saya kasih tahu saja. Kalau kalian melihat hewan-hewan seperti itu, kalian jangan mudah panik. Jangan mudah panik. Karena ketika kalian panik, lah di situ gerakan kalian akan dianggap sebagai gerakan serangan atau yang hendak menyerang hewan tersebut. Makanya hewan itu langsung akan menyengat. Itu makanya diam saja ya kalau ada kalajengking atau apa. Jangan panik. Sama ular kobra juga sama kan. Itu kalajengking. Jadi adaptasinya adalah bagian ekornya ya, bagian dari tubuhnya itu bisa mengeluarkan sengat. Terus kemudian lihat itu apa gambarnya? Gambarnya adalah apa? Squidward lain, Squidward atau sering kita menyebutnya dengan nama cumi. Apa? Bukan umi-umi, cumi kok umi dimarahi ibumu kamu nanti. Cumi. Apa adaptasinya cumi? Cumi itu ketika kalian misalkan menyelam terus kemudian kalian hendak menangkap cumi, itu biasanya si cumi ini akan mengeluarkan cairan hitam. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mengelabui kalian supaya kalian tidak bisa menangkap dia karena tertutup oleh cairan hitamnya itu. Tiba-tiba gelap. Karena hitam semua, cairan tinta kan. Itu cumi. Jadi mengeluarkan cairan hitam atau tinta. Terus kemudian, hewan apa? Dilihat itu di gambarnya. Landak. Adaptasinya apa? Adaptasinya dia di situ pada bagian daripada tubuhnya atau pada bulunya ini dia berbentuk seperti jarum. Pak, bukan jarum paku, ya wes terserah lah. Intinya tajam. Ya. Dia pada bagian tubuhnya yang seharusnya umumnya kan tubuhnya itu ditutup oleh bulu kan seharusnya kan, oleh bulu atau rambut kan. Tapi pada landak ini dia memiliki keistimewaan yaitu pada bagian bulu atau rambut penutup tubuhnya itu dia di situ berbentuk seperti jarum atau seperti duri atau seperti paku lah ya karepmu kono menyebut apa. Intinya dia di
situ tajam. Makanya kalau ada landak jangan macam-macam ya, jangan berani-berani kamu. Berani megang kecojoh kamu. Itu landak. Jadi adaptasinya jelas, yaitu apa? Merubah bulu atau rambut daripada tubuhnya menjadi berbentuk duri. Nah, sekarang selanjutnya yaitu ada apa itu? Luwing atau luluh. Luwing dan atau luluh. Terus kemudian yang atas itu ada terenggiling. Lah luwing sama luluh, luwing atau luluh dan terenggiling itu memiliki adaptasi yang sama. Apa adaptasinya? Adaptasinya adalah menggulungkan tubuhnya. Jadi ketika hendak dimangsa, tubuhnya tiba-tiba gulung. Itu ya. Supaya apa? Supaya yang mau memangsa kesulitan. Karena di bagian luar tubuhnya itu kan kalau luwing tadi dia ditutupi oleh lapisan kulit atau keratin yang keras. Lah sama, terenggiling juga seperti itu malahan. Lebih keras lagi malah terenggiling. Tuh. Terus kemudian selanjutnya ada belalang daun. Nah, kalau belalang daun berarti adaptasinya apa? Ya tubuhnya bentuknya seperti daun. Itu ya, jelas ya. Belalang daun. Ini seharusnya masuknya tadi ke kamuflase. Terus kemudian walang sangit. Ayo. Ada yang pernah lihat walang sangit? Kalau tidak pernah lihat, yang paling tidak pernah mencium baunya. Pak, tiba-tiba ketika saya masuk ke salah satu semak-semak ada bau-bau yang tidak sedap. Lah jangan-jangan itu bau walang sangit. Jangan-jangan bau walang sangit. Ya. Lah bentuknya seperti apa? Ya itu lihat sendiri di gambar bentuknya. Lah walang sangit itu adaptasinya apa? Dia mengeluarkan bau yang tidak sedap atau bau yang menyengat. Tujuannya ketika ada yang mau memangsa dia nggak jadi karena mencium bau yang tidak sedap tadi, nggak jadi. Misalkan kamu mau memangsa dia, terus kemudian dia mengeluarkan bau, kan kamu nggak jadi kan? Itu contohnya. Terus kemudian untuk video yang kali ini, pembelajaran kali ini saja dulu. Nanti yang tidak tahu bisa ditanyakan. Ini berarti kita masih fokus di hewan. Kita belum masuk ke tumbuhan, ya. Kita masih fokus di hewan. Jadi tadi ada macam-macam sekali, ada burung pipit, ada burung elang, ada bebek, ada burung pelatuk, ada burung pelikan, ada burung kolibri, ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada jangkrik, ada lalat, ada unta, terus kemudian ada apa ini yang adaptasinya untuk melindungi diri, ada cicak, terus kemudian ada kadal, bunglon, terus kemudian ada kalajengking, lebah, terus kemudian ada apa ini namanya iwak unus apa? Ada ini apa itu gurita. Ya, gurita sama cumi-cumi ya. Ada gurita sama cumi-cumi, terus ada landak, ada terenggiling, ada luwing, terus ada belalang daun, ada walang sangit, gitu ya. Itu baru beberapa saja, nanti sebenarnya masih banyak sekali ya. Pada prinsipnya semua makhluk hidup itu pasti punya adaptasi atau kemampuan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi nggak apa-apa, ini aja dipelajari dulu. Semoga video yang singkat ini bisalah menambah-nambah pengetahuan kalian. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.